selamat datang di dapur saya, Dapur Yuli. Kali ini saya mau bagiin bagaimana cara bikin soto Betawi. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan share ya, supaya resep baru selalu nongol di timeline kalian. Yuk masak! Halo, selamat datang di Dapur Yuli. Kali ini saya mau bagiin teman-teman bagaimana cara memasak soto Betawi ya. Nah, soto Betawi ini adalah soto khas dari orang Betawi atau orang Jakarta. Biasanya soto ini pembuatannya tidak menggunakan santan, tapi menggunakan susu. Tapi untuk kali ini saya akan masak dengan campuran santan dan susu ya. Nah, jangan kelamaan, mari kita langsung lihat ke bahan-bahannya ya. Nah, ini adalah bumbu-bumbu yang kita gunakan untuk membuat kuah sotonya. Untuk bahan-bahan pelengkapnya nanti akan saya jelaskan berikutnya ya. Untuk bahan kuahnya dulu, saya di sini ada bahan yang dihaluskan. Bahan yang dihaluskan terdiri dari sekitar 10 buah bawang merah, 4 siung sampai 5 siung bawang putih tergantung besarnya bawang putih kalian, 2 ruas kunyit, 2 ruas jahe. Saya haluskan. Nanti akan kita haluskan bersama ya, 2 ruas jahe. Terus ini kemiri, 3 buah kemiri dan 2 buah cabai merah ya. Lalu untuk bahan-bahan yang dikeprek, di sini ada 2 buah serai, saya keprek dan saya potong. 1 ruas jahe saya keprek, 2 ruas lengkuas saya keprek, 2 lembar daun salam, 2 lembar sampai 3 lembar daun jeruk, 2 buah bunga bunga lawang, dan sekitar 4 buah cengkeh. Nah, bumbu yang lainnya lagi di sini saya ada 1 sendok makan ketumbar, 1 sendok makan ketumbar, setengah sendok teh jinten, dan ini adalah 1 sendok teh biji pala bubuk ya. Nah, yang di sini saya juga ada gula pasir 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica, dan 1/4 sendok teh kayu manis. Nah, bahan yang lain yang kita pakai juga di sini saya ada sekitar 350 ml susu UHT, dan di sini saya pakai santan encer sekitar 200 ml ya. Nah, yuk kita giling bahan-bahannya dulu ya. Kita akan menumis bumbu-bumbu halusnya dulu ya. Nah, di sisi sana saya sudah rebus susu sama santannya. Jadi nanti setelah kita menggongseng bumbunya akan kita cemplungkan ke sini ya. Ini saya kecilin apinya supaya susu dan santannya nggak pecah. Nah, minyaknya sudah matang, ini kita matiin aja. Nah, kita cemplungin bumbunya. Bumbu halusnya kita oseng sampai wangi. Lalu nah, bumbu-bumbu seperti serai, lengkuas, jahe, daun salam, daun jeruk, bunga lawang, dan cengkehnya kita masukin ya. Kita aduk sampai harum. Kita beri air santannya, aduk lagi sampai benar-benar harum. Setelah harum akan kita masukkan ke dalam rebusan air ini ya, rebusan yang santan dan susunya harum. Bentuknya, lalu kita masukkan ke air ini. Oke. Kita masukkan ke air sini ya. Jangan lupa apinya dikecilin lagi. Apinya sedang aja ya, karena kita mau meresapkan bumbu-bumbunya ke dalam kaldunya. Kita aduk ya. Kita tunggu sampai mendidih. Kita aduk bumbu-bumbunya semua. Harum sekali. Nah, jangan lupa kita masukkan bumbu-bumbu yang seperti ini ya.
Garam, gula, merica, kayu manis kita masukkan. Kita aduk bersama bumbunya. Nah, lalu ketumbar, jinten, dan biji palangnya juga kita masukkan. Bumbunya makin harum deh. Kita aduk terus sampai mendidih ya. Nah, rasanya udah enak banget. Ini ya. Kita aduk terus sampai mendidih. Jangan lupa dicek lagi rasanya. Enak. Nah, apinya kecil aja, jangan terlalu besar, sedang aja. Kita aduk terus. Nah, teman-teman, kuah sotonya tadi udah jadi. Ini adalah kuah soto betawinya ya. Kelihatan nggak? Saya adukin. Nah, jadi seperti itu ya. Saya tadi udah nyobain, yummy banget. Nah, di sini juga saya sediain bahan-bahan pelengkapnya untuk memakannya ya. Nah, cara meraciknya gampang banget teman-teman. Nah, saya kasih tahu dulu bahan-bahan yang menjadi pelengkapnya ya. Nah, di sini saya punya kentang goreng. Jadi kalau ada beberapa orang sukanya kentangnya direbus lalu dipotong. Kalau saya tidak suka direbus, saya lebih suka digoreng. Ya, terus ayam saya kukus lalu saya suwir-suwir. Terus juga ada daun seledri buat garnisnya. Ada bawang goreng yang tidak boleh ketinggalan. Ada tomat, irisan tomat dan daun bawang. Di sini juga ada jeruk nipis. Dan satu lagi yang ketinggalan saya sediakan di sini adalah kecap manis ya. Jadi caranya seperti ini teman-teman untuk meraciknya. Nah, thank you Nana. Nah, kita pakai kecap manis ya. Nah, jadi yang pertama kita lakukan adalah meracik bahan-bahannya. Yang pertama adalah kita ambil ayamnya. Tergantung ayamnya kalian mau berapa banyak ya, tergantung selera aja. Terus kita ambil kentangnya ini. Lalu kita kasih tomatnya. Enaknya kalau kita bikin sendiri, kita bisa terserah kita mau berapa banyak ya yang ditaruh di sini gitu. Lalu kita ambil kuahnya. Bawang goreng, sedikit daun seledrinya kita hancurkan begini. Kita cabik-cabik ya. Nah, daun seledri yang ini terus kita kasih jeruk nipis, atau nanti setelah mau makan kita kasih jeruk nipis. Lalu kita kasih kecap.
Lalu kita kasih garnish. Si garnishnya daun seledri. Mama situ dong, mau video. Nah, jadi deh. Jadinya seperti ini. Jadi deh, soto Betawi ayam, soto ayam Betawi ala dapur Yuli. Nah, kalian boleh coba di rumah, rasanya enak banget, seger banget, dan bener-bener pengen nambah lagi ya nasinya nanti. So, kalau kalian bikin sendiri di rumah, masakannya mau berapa banyak makannya nggak masalah ya. Dan untuk satu panci ini, kita bisa masak, bisa buat satu keluarga loh. Oke? Nah, demikian dulu resep dari saya hari ini. Kalau kalian suka, kalian boleh coba di rumah kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share ya, supaya kalian bisa terima notifikasi dari saya kalau saya punya resep-resep baru yang benar-benar enak ya. Oke, sekian dulu resep dari saya. Sampai ketemu lagi di resep berikutnya. Dadah!